Salam, selamat malam kaum bapak dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua dan kita bertemu kembali dalam ibadah Pelkat pada malam hari ini. Sampai saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Akan tetapi kita harus tetap bersyukur bahwa kasih penyertaan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita bersama dan kita masih dalam keadaan sehat. Dan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat ke-34 sampai yang ke-39. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kami dan memimpin kami, sehingga kami mampu mengerti maksud dan kehendak dalam firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Korintus 14 ayat 34 hingga ke-39, demikian firman Tuhan. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kaum bapak sekalian yang diberkati Tuhan dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, setiap orang boleh terlahir dengan segala macam-macam karunia yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada mereka. Akan tetapi, banyak orang yang dapat menggunakan segala karunia yang dimiliki dengan tidak tepat, ataupun suka memandang rendah orang lain. Seolah-olah karunia yang mereka miliki paling menonjol dari antara yang lain, atau juga terkadang melanggar norma-norma aturan yang berlaku. Sebagaimana Rasul Paulus di sini memberikan suatu pandangan terhadap jemaat di Korintus untuk tidak mempermasalahkan berbagai macam karunia yang dimiliki. Baik karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia mengajar, dan karunia yang lain sebagainya. Paulus hanya berkeinginan agar segala karunia tersebut dapat digunakan secara tepat guna dan teratur, sehingga tidak menimbulkan suatu kekacauan ataupun melanggar hak dari orang lain. Karena Allah berkehendak supaya ada damai sejahtera dalam suatu persekutuan jemaat. Seperti pembacaan kita pada malam hari ini adalah salah satu contoh bagaimana perempuan di saat ada dalam suatu pertemuan pada waktu itu. Perempuan tidak diperkenankan berbicara di depan umum karena dirasa tidak sopan. Hal ini terjadi di Korintus pada waktu itu dan juga dikatakan dalam hukum Taurat Tuhan, seperti yang telah kita baca di ayat yang ke-34.
Akan tetapi jika ada sesuatu yang ingin diketahui, baiklah perempuan tersebut menanyakan kepada suaminya di rumah. Sehingga dengan demikian semua dapat berjalan dengan teratur tanpa mengekang karunia orang lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kaum bapak sekalian dan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sebagaimana tema SBU pada malam hari ini, yaitu adil dalam persekutuan. Di saat ini, persekutuan yang terjadi di masa yang sekarang, tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Semua bisa ambil bagian dalam suatu persekutuan ataupun sebagai pelayan Tuhan, asalkan sesuai dengan kriteria dan aturan-aturan yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dengan itu kita juga harus tetap menggali segala karunia dan potensi yang kita miliki untuk menunjang kita mengambil bagian dalam suatu persekutuan. Adanya perbedaan karunia-karunia dari tiap jemaat itu adalah sesuatu yang baik untuk persekutuan kita bersama. Jika segala karunia itu dapat dipergunakan secara tepat guna dan tetap menghargai karunia orang lain, sehingga terciptalah suatu keteraturan dan dalam pelayanan, dan tercipta juga rasa keadilan bagi semua orang di dalamnya. Karena tujuan utama dari suatu persekutuan adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kaum bapak sekalian dan kaum pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, apapun talenta atau karunia-karunia yang kita miliki, marilah kita gunakan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan membantu sesama kita. Janganlah kita suka melanggar aturan saat ada perbedaan, baik perbedaan peran, perbedaan pendapat, ataupun juga perbedaan karunia. Kita harus bisa bersikap adil. Untuk itu berilah ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat ataupun menunjukkan karunia yang dimilikinya. Karena sejatinya persekutuan adalah milik Allah, dan sebagaimana juga kita adalah milik Tuhan Allah. Sebagaimana kita baca dalam pasalnya yang ke-39, ayat yang ke-39, bahwa di situ kita harus mengusahakan diri kita untuk memperoleh karunia, baik untuk bernubuat maupun yang lain. Tapi dengan catatan tetap kita jangan melarang orang lain untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adil tidak harus sama, akan tetapi adil itu akan terwujud di saat kelebihan kita mampu mencukupkan kekurangan orang lain, dan kelebihan orang lain mampu juga mencukupkan kekurangan bagi kita. Tidak ada lagi yang harus kita perdebatkan antara peranan laki-laki maupun perempuan, baik dengan segala macam karunia-karunia yang dimilikinya dalam suatu jemaat bersama. Akan tetapi di saat itu semua dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, marilah kita saling bersatu hati untuk kita bekerja sama. Dan pada akhirnya yang dikehendaki Allah ialah segala sesuatu dapat berlangsung dengan teratur tanpa adanya suatu kekacauan, sehingga dapat terciptalah suatu damai sejahtera.
Demikianlah firman Tuhan atau renungan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan dan menuntun kita mengerti secara benar maksud dan kehendak dalam firman-Nya untuk kita bersama. Tetap marilah kita menjaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.